Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Munawaroh dari kelas PMT 6B. Di video ini saya akan mempraktikkan cara menjelaskan materi untuk memenuhi tugas micro teaching. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi himpunan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yakni pengertian himpunan. Yang kedua, cara menyatakan himpunan. Dan yang ketiga, menyatakan banyaknya anggota himpunan. Baiklah, yang pertama yakni pengertian himpunan. Himpunan sering diidentikan dengan kumpulan. Nah, pertanyaannya, apakah semua kumpulan itu termasuk himpunan? Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita tegaskan kembali bahwasanya himpunan adalah kumpulan objek-objek baik itu berupa real maupun objek yang abstrak yang dapat didefinisikan dengan jelas, dapat dibedakan dengan jelas antara yang satu dengan yang lainnya, antara himpunan dan bukan himpunan. Nah, tadi himpunan adalah kumpulan. Apakah semua kumpulan itu termasuk himpunan? Kita ambil contoh, yakni kumpulan hewan berkaki 4. Apa saja kumpulan hewan berkaki 4? Ayo Ani tolong sebutkan. Kucing, iya. Kemudian Devi? Sapi, iya. Kemudian apa lagi? Kambing, iya. Kerbau, dan lain-lain. Nah, itu kumpulan hewan berkaki 4 termasuk himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Semua orang menganggap bahwa kucing, kambing, sapi, kerbau itu hewan yang berkaki 4. Semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Selanjutnya, contoh himpunan yang lainnya yaitu kumpulan peralatan sekolah. Apa saja? Pensil, ya, buku, kemudian penggaris, pena, dan lain-lain. Nah, kumpulan peralatan sekolah merupakan himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke contoh bukan himpunan. Contohnya yakni kumpulan makanan yang enak. Nah, di sini ada yang suka bakso? Ani suka bakso. Apakah Devi suka bakso? Nah, Devi tidak suka bakso. Sukanya apa? Mie ayam. Nah, si Ani, dia menyukai bakso. Akan tetapi, Devi tidak menyukai bakso. Dia lebih menyukai mie ayam. Oleh karena itu, kumpulan makanan yang enak bukan termasuk himpunan. Karena enak itu tidak dapat diukur. Setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda. Contohnya apalagi? Kumpulan bunga yang indah. Nah, misalnya Ani suka bunga apa? Bunga mawar. Indah ya bunga mawar. Kalau menurut Devi, bunga mawar indah enggak? Enggak. Kenapa? Berduri. Nah, Ani dengan Devi mempunyai penilaian yang berbeda dari bunga mawar. Menurut Ani, bunga mawar itu indah, akan tetapi menurut Devi itu bunga mawar tidak indah. Oleh karena itu, kumpulan bunga yang indah bukan termasuk himpunan karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Indah itu tidak dapat diukur. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Contohnya yakni A adalah himpunan hewan berkaki 4. Nah, menggunakan huruf kapital. Kemudian, anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, 3 abjad pertama dari alfabet, yaitu ada A, B, dan C. Itu untuk menyatakan anggota himpunan dengan huruf kecil. Kemudian, anggota himpunan diapit oleh tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan kata-kata. Yang kedua, dengan mendaftarkan anggotanya. Dan yang ketiga,
ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita ambil contoh misalnya di sini Ibu buat A adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, untuk menyatakan himpunannya, yang pertama yakni dengan kata-kata. Maka kita dapat tuliskan, ingat, kita tulis dulu nama himpunannya yakni A sama dengan buka kurung berawal. Kita tuliskan syarat ataupun sifat dari anggota himpunannya, yakni kita tuliskan secara lengkap di sini bilangan prima kurang dari 10. Nah, beginilah cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggotanya. Caranya yaitu kita tulis himpunannya A sama dengan buka kurung berawal, mendaftarkan anggotanya, yakni bilangan prima kurang dari 10. Kita tuliskan semua anggotanya. Apa saja bilangan prima kurang dari 10? Ya, 2. Kemudian 3. Kemudian 5. Ada lagi 7. Nah, untuk menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya, maka kita tulis anggotanya dari himpunan tersebut apa saja. Selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan, maka dapat kita tuliskan A sama dengan buka kurung berawal. Misalnya kita menggunakan variabel X tegak, garis tegak, ini dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 10, koma, dibaca di mana X elemen bilangan prima. Nah, jadi begini cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya yang ketiga. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan ini, kita menggunakan lambang N buka kurung. Misalnya himpunannya A. NA. Nah, sama dengan di sini. Ini untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan. Ada berapa banyak anggota himpunan dari A? Nah, begini cara menuliskannya. Atau bisa juga kita tuliskan dengan kurung tegak seperti ini. Ini juga bisa banyaknya anggota himpunan A. Ini juga bisa dibaca banyaknya anggota himpunan A. Nah, kita pakai contoh yang tadi ya, yakni A adalah bilangan prima kurang dari 10. Maka seperti yang tadi kita tuliskan dengan mendaftarkan anggotanya, yakni A sama dengan apa tadi? Bilangan prima kurang dari 10. Apa saja anggotanya? 2, 3, 5, dan 7. Nah, untuk menuliskannya, banyak anggota himpunan dari A adalah NA sama dengan, kita hitung sama-sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota himpunan dari A adalah 4. Nah, begitu ya anak-anak. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah.